Jadi pada saat saya menjalankan profesi saya ini, saya menemukannya beberapa aspek tentang kelebihan gitu ya, Mmm, dan juga beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini tentunya yang didapatkan informasi itu adalah dari klien yang curhat gitu, klien mmm, yang cerita, ada yang nggak klien yang puas. mengeluh Mmm, akibat ketidakpuasan dari klien mhm gitu kan. Dan mhm. ini sifatnya umum. Satu sisi gitu ya, satu sisi peran dan fungsi advokat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan jasa hukum. Ya, Mhm. satu sisi kembali Mmm? masyarakat dihantui oleh peran dan tugas advokat yang ini ya, image-nya itu ya, image ini hanya sebuah penilaian subjektif, image-nya itu tak baik di mata masyarakat, di tengah masyarakat. Oh ya? Walaupun saat ini image dari pengacara itu ya tidak seburuk seperti yang dibayangkan gitu ya. Mhm. Tetapi ada sebagian masyarakat yang kecewa. Mhm. Masyarakat yang Kenapa? sudah didustai, masyarakat yang sudah dibohongi oleh advokat, oknum-oknum advokat bandel gitu. Oh, Ya, oknum ya. oknum Kita bukan tidak menyebutkan mengeneral, oke oke. Begitu dengan image profesi-profesi lainnya, penegak Mhm. hukum gitu ya, Mmm. image advokat juga kadang terganggu dengan perilaku Oknum-oknum ataupun ini. tingkah laku dari si oknum-oknum tersebut. Tapi ini hanya sebagian kecil kan? Atau Sebab udah merata ke di dalam pelaksanaan sebuah perjanjian kah yang telah terucapkan baik secara lisan ataupun yang pernah ditandatangani berdasarkan perjanjian kerja advokat yang ini berakibat kepada pemahaman masyarakat, oh si pengacara sudah mengecewakan si klien gitu kan. Atau oke. memang benar-benar si oknum advokat ataupun pengacara tersebut benar-benar mengecewakan si klien. Misal ya, misal itu honorarium sudah diterima oleh si advokat dan sudah dimintakan berdasarkan perjanjian, tapi perkara diterlantarkan, perkara tidak Mmm. ditangani, perkara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, gitu kan. Nah itu hanya sebatas pandangan umum. Kita akan sebutkan tentang keuntungan lah dulu ya, Jess. Keuntungan terhadap pemanfaatan jasa advokat gitu. Pertama, advokat ini hanya sebatas penilaian ya, penilaianku yang kucatat-catat tentang untung rugi memanfaatkan jasa advokat itu. Yang pertama, advokat berada di bawah naungan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Artinya kehadiran advokat ini berdasarkan undang-undang. Ada Siap. dasar hukumnya. Jadi nggak ujuk-ujuk ada aja gitu ya? Dia bukan sebuah inisiatif hadir, dia dilindungi oleh undang-undang dalam bekerja Mhm. dan mengenai peran, tugas serta fungsi advokat diatur di dalam undang-undang advokat. Artinya kan jelas gitu ya. Setiap profesi pasti memiliki peran, tugas dan fungsi. Setiap profesi pasti memiliki kode etik profesinya. Apabila dilanggar, undang-undang mengatur tentang bagaimana terhadap sanksi sang advokat. Apabila dilanggar, kode etik mengatur sanksi terhadap advokat yang melanggar terhadap ketentuan yang diatur baik dalam Undang-Undang Advokat maupun yang diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Nah itu, jadi tegas gitu kan. Mhm. Itu satu, pertama tentang advokat itu Kok adalah berada di bawah naungan. Artinya dia memiliki dasar, sama mmm, seperti kepolisian, ada dasarnya. kejaksaan, juga sama kehakiman gitu ya. Dan profesi-profesi lainnya itu memiliki dasar hukum terhadap lahirnya profesi tersebut. Gitu ya. Berarti ada dasar hukum. Dia melakukan tindakan-tindakan hukum, melakukan upaya-upaya hukum untuk demi kepentingan klien berdasarkan undang-undang dia hadirnya. Gitu ya. Seorang advokat, pengacara mensomasi pihak lawan, Mmm, mensomasi masyarakat untuk demi kepentingan kliennya yang di dalam somasinya berbunyi tanda kutip ancaman-ancaman. Misalkan mmm, apabila kau tidak beretikat baik menyelesaikan permasalahan ini, maka akan ada sanksi pidana terhadap dirimu, tentunya dengan proses kita mengajukan laporan ataupun pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Gitu ya ya. Nah itu kan ancaman tuh. ya, Ku ancam kau apabila tidak melakukan pengembalian hak-hak terhadap klien kita akan masuk perkara ini gitu. Akan masuk pidana ini, ancaman-ancaman itu gitu. Tapi kalaulah masyarakat yang melakukan pengancaman kepada pihak yang dianggapnya adalah sebagai lawan gitu kan atau orang yang telah diduga merugikan dirinya bisa kadang menjadi bumerang gitu ya, mmm, kadang menjadi sebuah muncul permasalahan baru gitu. Kuancam kau, kalau enggak kau penjarakan gitu kan, kalau enggak kau mmm, bayarkan utang ku bayar ku penjarakan kau.
gitu kan. Kadang kan masyarakat menggunakan konotasi-konotasi ataupun redaksi-redaksi ataupun bahasa-bahasa yang awam. Sehingga ketika salah dalam pengungkapan, maka itu berbuntut kepada sebuah permasalahan hukum baru terhadap dirinya, gitu kan. Bukan menyelesaikan masalah. Banyak kok orang menyelesaikan masalahnya itu dengan cara kekerasan. Banyak kok cara orang mau meluapkan kekecewaannya terhadap seseorang, tidak menggunakan jalur hukum, tapi dengan menggunakan jalur media sosial. Dengan dia menyampaikan hinaan, dengan menyampaikan konotasi kalimat yang tak patut untuk disampaikan di media sosial. Misal gitu kan. Misal itu. Saya baru dapat perkara itu. Memposting foto seorang bapak dan ada anak kecil di situ. Oke. Diposting di media sosial. Foto tersebut ditulis kalimat caption. Di fotonya itu ditulis secara permanen. Bukan di caption. Oh, dalam fotonya malah. Di dalam foto ya? itu sudah diketik dulu lalu diposting. Aplikasi, gitu kan. Dibuat tulisannya itu adalah, ini mohon maaf ini ya, apa istilah pembunong gitu. Pembunong gitu kan. Ini kalau di TikTok kan nggak boleh, nanti kena ban gitu. Oh ya, oke. Pembunong gitu. Ya. Karena dia diduga telah melanggar ibunya dengan kendaraan, mengakibatkan ibunya MD. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi ketika tidak mau berdamai sesuai dengan apa yang disepakati keluarga, dipostinglah bahwasanya bapak ini adalah pembunuh gitu. Dipostingnya dengan anaknya pula ya? Dan ada foto anak kecil. Padahal kan anaknya nggak salah gitu kan. Harusnya dia pilah-pilah. Akibat apa? Ketidakpahaman seorang masyarakat. Ketidakpahaman masyarakat. Serahkan prosedur ketentuan terhadap permasalahan-permasalahan hukum itu terhadap orang-orang yang paham hukum. Ketika kita tidak ahli di dalam dunia pertukangan, nggak usahlah sok-sok kita manjat memperbaiki seng, nggak usahlah sok-sok kita membuat fondasi, nggak usahlah sok-sok kita membuat kerangka payung rumah itu gitu ya. Yang ada bisa menjadi sebuah permasalahan baru terhadap dirinya. Betul. Rumah ambruk. Lalu kan kita juga tukang yang ahli gitu kan, dia memahami kalau struktur tanahnya begini, pondasinya begini. Yang saya juga tidak paham tentang kerjaan tukang. Jadi kalau saya paham tentang kerjaan tukang, terlalu banyak keahlian yang saya miliki sehingga tukang tak ada kerjaan nanti, Jess. Ya kan, kerjaan tukang saya kerjakan orang itu ada rezeki. Bisa, ini bisa cover boy dan pintar semuanya gitu kan. Jadi mana jatah orang? Jadi semuanya saya ambil kerjaan orang itu kan akhirnya orang marah. Iya, sesuai porsi lah. Sesuai dengan peran tugas fungsinya. Ketika misalkan seorang dokter gitu ya, di dalam undang-undang kedokteran juga mengatur, diatur dalam undang-undang kesehatan itu berdasarkan ahlinya di dalam melakukan tindakan medis. Ketika dokter gigi yang menangani spesialis gigi. Boleh mungkin ditambah behel, mungkin bisa ditambah dengan gigi palsu, penambalan dan lain-lainnya gitu kan. Pokoknya berhubungan dengan gigi lah. Hubungan gigi, jangan ikut persalinan. Iya, jauh banget. Yang ditangani seharusnya spesialis dokter SPOG gitu ya. Gitu. Jadi seorang advokat ketika keahliannya dalam bidang hukum, cari advokat lah masyarakat. Konsultasi hukum advokat. Konsultasi ke advokat, jangan sama wartawan. Jangan sama penyiar. Penyiar ini latar belakang ada sarjana pertanian gitu ada kan. Ada juga loh penyiar sarjana hukum. Banyak, kan? Tapi belum tentu paham tentang hukum ketika dia seorang penyiar spesialis ya. Bertahun-tahun lah gitu kan. Lain hal seorang advokat. Seorang advokat kan dimodalkan tentang pemahaman, pengetahuan dan punya jawaban terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan masyarakat gitu kan. Akibat apa? Modal membaca. Modal dia terus berpengalaman terhadap keseharian penanganan perkaranya gitu. Itu kan peran dan fungsi advokat gitu. Jadi kalau mohon maaf ini advokat nggak pernah baca gitu kan, apalagi update tentang ketentuan baru gitu kan. Bukan advokat namanya. Dia seorang advokat tapi advokat yang tidak memiliki bekal gitu ya. Ketika tukang adalah bekalnya palu dan cangkul gitu ya. Cangkul masih ada kok cangkul. Ya untuk mengaduk semen gitu ya, skop gitu ya. Itu peralatan tukang. Iya benar-benar. Lalu seorang pengacara tidak memiliki cangkul, skop dan palu. Seorang pengacara tidak memiliki bekal pengetahuan, tidak memiliki bekal pemahaman, tidak memiliki bekal pengalaman. Maka dia bukan sebagai seorang tukang, dia bukan sebagai seorang advokat. Iya. Karena dia ketika bekerja peralatan utamanya tidak ada.
Ketika seorang Paham. pengacara, ketika seorang wartawan yang ditakutkan adalah penanya, lalu ketika dia mewawancarai tidak bawa pena, tidak bawa kertas, hanya menyimak, begitu kan? Untung-untung daya ingatnya tinggi. Kalau dia lupa, kalau dia sehari harus mencari berita minimal 5 oleh pemretnya, pemimpin redaksinya, memangnya dia ingat terhadap 5 berita yang dia tangani? Tidak boleh dia berimprovisasi dalam menulis berita. Tidak boleh dia menulis berita berdasarkan emosi yang dia apakan. Harus berdasarkan kutipan-kutipan yang disampaikan oleh narasumber. Seperti itu. Nah, itu dasar hukum ya terhadap seorang advokat lahir karena ada undang-undang yang mengatur terhadap dirinya. Nah, itu keuntungan advokat. Jadi, ketika perusahaan adalah memiliki legalitas yang jelas, berarti seorang advokat ada karena akibat dari legalitas yang jelas. Ya, itu satu. Baik, satu. Yang kedua, cara kerjanya terorganisir dan tersistematis. Gitu. Ketika kita menangani perkara, masyarakat tanpa memanfaatkan jasa advokat, maka kerjanya tidak terorganisir dan tidak tersistematis. Gitu ya. Ketika dia tertimpa permasalahan hukum, lalu dia menangani perkara dengan apa yang ada di kepala otaknya dan apa yang ada dalam hatinya, maka cara penanganan perkaranya tidak tersistematis, tidak terorganisir. Dia bisa saja toh kalau ingin menyelesaikan masalahnya memanfaatkan, mohon maaf, jasa preman, memanfaatkan jasa orang-orang yang siap bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, gitu. Misalkan mencelakai, gitu kan, atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya, atau menggunakan pihak ketiga yang untuk peran fungsinya adalah membuat gaduh, membuat onar, ya, merusak, menyita secara paksa, bukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan, berdasarkan putusan pengadilan. Kalau mau mengambil, misalkan ada pinjaman uang, lalu apabila tidak lunas, bayarnya jatuh tempo, maka mobil diambil, motor diambil, perabot diambil, periuk diambil, sendok diambil, gitu kan banyak yang begitu tuh. Di Pekanbaru masih banyak yang ngadu, itu banyak gitu. Masih ada, dan banyak yang mengeluh kepada saya gitu kan. Kalau utang bayar, saya bilang itu. Tapi kalau mencekik terhadap bunga-bunga tak boleh. Denda-denda terlalu banyak, besar tak boleh, saya bilang gitu. Selesaikanlah secara kekeluargaan. Tapi TV saya Pak udah diangkut, motor saya satu-satunya untuk bekerja udah diambil. Ya gitu. Bagaimana? Rampasan, buat laporan ke kepolisian. Tapi kalau dia memanfaatkan cerita itu kepada anak kandungnya yang basicnya tidak pemahaman hukum, otomatis dia melakukan serangan balik. Berarti kan itu tidak terorganisir dan tidak tersistematis. Menurut ketentuan peraturan undangan. Tapi ketika dikonsulkan kepada seorang advokat, ketika dikonsulkan kepada pengacara, maka pengacara akan memberikan solusi. Apakah pertama dilakukan penyerahan surat somasi ataupun notifikasi pemberitahuan hukum kepada orang yang telah melakukan tindakan rugi terhadap kliennya. Kirim surat, itu kan tersistematis, terorganisir. Ngomong baik-baik aja, kirim surat. Lalu apabila tidak selesai dengan masalah, kita akan lakukan upaya hukum selanjutnya lebih tinggi. Apakah ini somasi akan masuk ke ranah hukum? Gitu. Kembalikanlah barang-barang yang udah disita misal gitu kan. Nah, gitu cara permasalahannya. Lalu apabila somasi tidak terselesaikan, apakah melakukan kekerasan juga? Ya tidak. Buat laporan ke kepolisian ketika terpenuhi unsur-unsur pidananya. Nah, gitu. Itu poin penting. Nah, itu 2 ya, Jess ya. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Parlin bahwa memang ada momen-momen atau juga untung rugi ketika kita memanfaatkan jasa advokat ya. Terutama tadi terhadap beberapa oknum yang menurut laporan yang kemudian disampaikan oleh kepada Bang Parlin merasa dikecewakan nih dengan pelayanan mereka kepada kliennya. Dan juga ternyata nggak jarang juga seorang advokat juga merasa dikecewakan dengan si kliennya. Jadi berimbang ya. Ya. Antara sebahagian masyarakat, klien yang kecewa terhadap advokat atau pengacara, begitu juga banyak seorang advokat ataupun pengacara dikecewakan oleh klien. Gitu. Ya. Oh, perlindungan pernah dikecewakan oleh klien? Pernah. Sering gitu kan. Karena apa sih? Ya mengenai komitmen. Ketika komitmennya adalah harusnya pembayarannya sekian, udah sampai selesai, lalu kita tangani perkara sampai selesai, komitmen itu tidak gitu. Ya ketika saya mintakan secara lisan sekali, 2 kali, 3 kali, enggak juga, saya biarin aja.
Iya, 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 iya. Jadi saya menganggap itu urusan dia sama Tuhan gitu kan. Saya tidak lakukan somasi. Saya tidak laporkan ke kepolisian, saya tidak lakukan upaya-upaya lain. Yang penting saya mintakan 3 kali secara lisan. Kalau dia tidak bisa, dia mungkin lebih membutuhkan uang itu daripada saya. Jadi Anda saya ikhlaskan. biarkan saja, saya ikhlaskan Luar saja. biasa. Baik. Dan makanya saya juga mengajarkan kepada tim saya untuk selektif dalam menangani perkara. Agar apa? Pertama, tidak ada pemanfaatan advokat Dilakukan oleh klien ya. yang dimanfaatkan oleh klien untuk kepentingan pribadinya, untuk Ya, ya, ya. menguntungkan kepentingan pribadinya secara murni tanpa memberikan hak-hak terhadap si pengacara atau advokat, gitu ya. Saya punya dapat klien yang dia akan memberikan komitmen pembayaran ketika perkara ini saya tangani. Tidak selesai, tidak ada penyampaian dari saya. Penting tangani Pak, dampingi saya dan saya menjadi kuasa, saya pemberi kuasa terhadap Bapak terhadap perkara saya. Saya dilaporkan oleh orang. Rencana akan dilaporkan ke kepolisian oleh orang dugaan atas, gitu ya, dugaan atas penipuan yang saya lakukan, gitu ya, penipuan masuk PNS waktu itu, gitu kan. Jadi, oke, gitu. Nanti kalau lusa atau minggu depan setelah teken kuasa atau pada saat kuasa secara lisan ini diberikan, saya akan kasih honor sesuai komitmen, gitu ya. Oke, gimana kalau dia menghubungi, gitu kan? Otomatis karena kita sebagai seorang pengacara, ya udah nanti kalau si pengacara lawan menelpon atau menghubungi abang atau bapak ataupun ibu, bilang saya adalah kuasa hukumnya. Hubungannya ke pengacara abang saja. Saya lah waktu itu. Oke. Lalu otomatis kan si pengacara lawan menghubungi saya tuh ketika tidak berhasil menghubungi si. Ya, ketika tidak berhasil menghubungi si klienku, gitu kan. Iya. Gitu kan. Atau memang berhasil hubungi pengacara saya, perlindungan, gitu. Oh gitu. Otomatis kalau aku menangani perkara untuk demi kepentingan klien adalah segala bentuk hak-hak perjuangan kepentingan hukumnya adalah untuk demi semuanya kepentingan klien. Cara penanganan, cara lain-lainnya, gitu kan. Gitu. Lalu sudah saya klarifikasi, gitu kan. Saya luruskan mana bukti bahwasanya klien saya adalah sebagai seorang yang diduga menjanjikan lulus PNS tapi tidak lulus. Gitu. Mana perjanjian dan lainnya? Memang tak ada. Kan demi kepentingan klien. Oke, saya tangani kan. Berhasil akhirnya. Mungkin waktu itu dia tidak jadi membuat laporan karena bukti tak ada. Nah, saya sudah panjang lebar cerita itu kan. Nggak ada buktinya. Otomatis selesai perkara itu nggak ada sampai laporan sampai detik ini. Itu sekitar tahun lalu lah. Akhir tahun lalu 2023 itu. Rp25 nggak ada saya terima. Ternyata hanya memanfaatkan momen. Waktu itu ketika dia mau klarifikasi dia tidak bisa karena dia tidak bisa mengatur redaksi bahasa hukum dalam penyampaian. Dia tidak pintar di dalam menegosiasi terhadap perkara ini. Dia tidak bisa membuat langkah apa yang dia lakukan ketika memang ini adalah perbuatan ini harus dipertanggungjawabkan, gitu kan. Advokat lah yang lempeng cara cerita, cara jawab, apalagi sesama advokat, gitu kan. Sampai sekarang perkara nggak naik, sampai sekarang perkara nggak ada di polap. Ya karena mungkin jauh. Jadi akhirnya saya sampaikan kepada klien gimana nih tentang komitmen, gitu kan. Belum ada gaya, gitu. Naik mobil apa Kak Bang Parlin waktu sebelum apa kan? Sebelum sebelum pemberian kuasa itu. Mobil saya itu Bang, gitu kan. Setelah penanganan perkara ini nanti aku dapat proyek sekian. Kita ganti mobil yang bagus. Ya Bang, abang kasih. Cuma-cuma. Kita selesaikan dulu perkaranya Bang ya, nanti kalau selesai baru bicara lain. Jangankan mobil baru. Komitmen yang kemarin hanya beberapa rupiah saja nggak ada. Dikecewakan toh? Aku tunggu aja, nggak ada ya udah selesai, nggak pernah aku follow up tuh. Ada hak-hak yang aku harus terima nggak ada. Iya. Nipu nggak klien? Nipu menurutku. Karena kecewa nggak gitu pengacara? Kecewa. Abang bisa abang perkarakan juga kan? Ya sebenarnya bisa aja menuntut hak gitu kan. Cuma udahlah gitu. Mungkin mudah-mudahan rezekinya di tempat lain. Mungkin dia membutuhkan uang atau memang dia belum ada uang. Ya udah aku ikhlaskan gitu.
Lagian aku kan bekerjanya hanya sebatas menyampaikan sesuatu terhadap untuk kepentingan klien. Tetapi ingat ya klien, bukan mengenai misalkan dia membantu untuk mendampingi. Kan pendampingan tuh apalah ubahnya hanya mendampingi gitu kan. Mendampingi ke kepolisian, dia dipanggil sebagai saksi oleh penyidik, anggap di Polda Riau. Kan datang tuh, anggaplah 5-6 jam hanya duduk gitu kan. Lalu kita meminta hak besar misal gitu ya. Misal, hanya duduk 5 jam mendampingi, misal hanya kita minta 5 juta. Misal ini ya. Masa Pak hanya duduk 5 jam, Bapak duduk-duduk aja yang di BAP saya memberikan keterangan saya hanya 5 juta gitu kan. Kita duduk di mall 5 juta itu udah bisa 6 keluarga, 5 keluarga, 10 keluarga bisa gitu kan. Untuk makan dan minum di restoran, di mall gitu kan. Bukan itu maknanya. Makanya keuntungan advokat yang ketiga adalah, tadi yang pertama adalah tentang advokat berlandaskan hukum. Ada dasar hukumnya diatur dalam advokat. Yang kedua adalah cara kinerja dan terorganisir dan tersistematis. Yang ketiga adalah permasalahan hukum klien itu berada dalam kuasa advokat. Gitu. Jadi sebelum di BAP, si klien kan sudah kita briefing itu. Tenang, gitu kan. Nanti jawab ini ketika ini. Pertanyaannya muncul. Ketika pertanyaan ini muncul, tapi nggak berbohong. Cara jawabnya, cara sikap, berarti kan setengah dari permasalahan hukum dalam tubuhnya itu dilimpahkan ke kita. Lalu sampai ke kepolisian itu kan ada karismatik gitu kan. Seorang saksi mungkin akan menjadi calon tersangka, dia memiliki kewibawaan, memiliki kepercayaan diri, kemudian memiliki karismatik karena sudah didampingi seorang advokat. Ya. Karena advokat sudah melimpahkan sedikitnya, setengah itu dari permasalahan hukum dalam tubuhnya itu, dalam pikiran itu sudah didelegasikan kepada seorang advokat. Itu dia. Nah itu advokat. Advokat ini dia kuliah. Advokat ini dia banyak pengalaman terkait dengan penanganan perkara. Yes. Advokat ini dia membaca. Buku-bukunya itu dibaca dan dibeli. Gitu kan. Ada modal juga lah pokoknya. Advokat ini meluangkan waktunya ketika klien dipanggil di kepolisian dan dia akan dampingi. Dipastikan dia tidak berkegiatan sehari itu gitu. Dia akan kesampingkan kegiatan lain, dan kalaupun ada kegiatan lain dia delegasikan kepada rekannya. Satu kantor ataupun rekan lain. Saya nggak pernah tuh mau sidang hari ini di pengadilan negeri misal gitu ya. Pengadilan negeri Pekanbaru, saya nggak akan pernah mau buat ada merencanakan di hari itu juga ada sidang di pengadilan lain. Dipastikan enggak ada sidang 2 kali dalam nggak sehari. bisa 2 kali karena jadwal sidang di bangsa kita ini kalau tidak selain pengadilan agama Pekanbaru ya itu amburadul gitu jadwal-jadwalnya. Undangan jam 9 nanti jam 6 maghrib baru mulai. Astaga. Pernah itu kita ngalamin. Sudah komitmen gitu kan Ngapain jam 9 ya gitu kan. Jadi makanya kalau sudah mau jadwal sidang, pengacara itu udah meluangkan waktu 1 hari untuk kepentingan 1 orang klien saja. Nggak bisa pindah-pindah. Selesai sidang nih, oh mungkin jam 12 selesai. Nggak bisa. Oh mungkin jam 1 udah selesai. Jadi aku nanti ada bisa sidang di pengadilan 1 lagi di Kerinci. Pelalawan jam 3 bisa tuh. Nggak bisa. Jadi 1 hari itu. Kenapa advokat minta honor mahal? Bisa saja akibat dari menunggu. Yang terlalu lama. Ada uang ya. Akibat dari 1 hari tersebut adalah untuk kepentingan kliennya. Tidak ada untuk kepentingan klien-klien lainnya gitu. Nah, kemudian kan akibat dari modal-modal tadi kan ada membaca, pengalaman, pendidikan, titel, buku-buku yang dibaca itu kan dibeli dan itu menjadikan sebuah dasar dia bisa meletakkan honorarium yang relatif besar. Bolehkah seorang advokat meminta honorarium? Boleh, karena dalam undang-undang advokat mengatur demikian, tidak melarang. Dan diprioritaskanlah terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat ataupun pengacara itu sendiri, karena undang-undang mengatur juga demikian. Jadi tidak orientasinya duit saja, terhadap masyarakat yang kurang mampu berikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kalau ada honornya, terapkan honornya kalau kepada klien yang memiliki finansial yang cukup untuk itu gitu kan. Itu 3. Yang keempat, tanggung jawab dan risiko kerja itu berada pada advokat.
tentang permasalahan klien tadi ya. Iya, ketika dia sudah diterima kuasa, ketika Dikuasakan. sudah dipercayakan oleh klien untuk menangani perkara tersebut, Ya, bisa saja risikonya itu akan lebih besar yang diterima oleh si advokat ketimbang si daripada klien. kliennya. Hidup dan mati lah gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan pihak lawan, si klien kan di rumah aja bisa. Ketika kita berhadapan dengan pihak lawan, ketika berhadapan dengan masyarakat, lawan kita adalah masyarakat, klien kita kan bisa sambil kerja, bisa nonton Netflix. film, bisa nonton bioskop, bisa tidur. Karena kita sudah didelegasikan. Risikonya kita berhadapan dengan masyarakat tersebut ada pada kita. Iya. Entah dipukullah kita pada saat mengantar somasi, entah kita dikeroyok, entah kita dihina, dicaci maki, entah kita dihalang-halangi tak boleh masuk di kampung itu karena ingin menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan masyarakat tempatan. Itu risiko dan tanggung jawabnya besar. Iya. Jadi honornya besar itu kenapa? Karena mengenai risiko dan tanggung jawabnya besar. Gitu. Dan itu persoalannya. dipikul oleh seorang advokat sendiri dan ya. dibebankan oleh si advokat itu sendiri. Gitu. Jadi bukan, Pak kan cuma ketemu sama masyarakat nih di Kabupaten Siak. Kalau kita naik travel ke Kabupaten Siak kan paling hanya 100.000 Pak, paling mahal. Bukan mengenai 100.000, tanggung jawab dan risiko seorang advokat itu. Itu yang dibayar mahal berat, oleh klien, mahal ya? gitu kan. Okay. Kalau kau mau 100.000 biar aku bayar. Kau pergi ke Siak sana, berhadapan dengan masyarakat. Nggak usah pakai advokat. Nggak usah pakai advokat. Aku bayar kau 500.000 berani nggak? Karena mengenai peran dan fungsi tanggung jawab advokat beserta risikonya itu udah ditanggung oleh dia sendiri. Makanya dia harus menerima beban. Beban apa? Ya tanggung jawab risiko itu diimbangi dengan honor. Wajar gitu ya. Itu tanggung jawab risikonya. Itu untungnya kita bisa nonton bioskop pengacara yang bekerja, itu untungnya. Punya seorang advokat dalam kasus kita ya. Iya, jadi harusnya belajar dari tanggung jawab. Sama seorang profesi lain ketika kok mahalnya membuat akta gitu kan. Akta notaris gitu kan. Kok Rp1.500.000 yang di print hanya 5 lembar gitu kan. Kalau di percetakan itu 5 lembar paling kali 5.000 kali 1.000 lah. Kalau warna ya 2.000, bukan itunya. Otentiknya gitu. Akta otentik yang tidak diragukan kembali mengenai keabsahan hukum terhadap akta yang diterbitkan. Baik. Udah jam ada satu pertanyaan dari Bang Dedi terkait dengan Assalamualaikum Bang Parlin. Waalaikumsalam. Kita terkena masalah hukum dan memanfaatkan jasa advokat, apakah advokat ini benar-benar bisa mendampingi kita sampai kasus selesai tanpa ada peran pengganti? Berarti dia memberikan kuasa kepada advokat menangani terhadap permasalahan apa? Pidana atau perdata dulu nih kan gitu? Nggak dirincikan sih. Ya, kalau pidana berbeda, perdata beda. Anggaplah perkara pidana. Oke. Dia dari statusnya sebagai saksi, sebagai terlapor lah dulu ya, kan dipanggil itu sebagai saksi. Kan kita dampingi ketika dia memberikan kuasa kepada advokat. Kita dampingi saja. Kita dampingi dan kita lakukan pendampingan hukum dan memberikan nasihat-nasihat hukum. Ya. Otomatis kan hanya sebatas pendampingan. Ketika sampai pengadilan, otomatis ikut menghadiri dan mendampingi. Begitu. Dan mewakili klien di dalam hak jawab menjawab, dalam hak untuk mendengarkan keterangan saksi, menolak saksi yang dihadirkan oleh jaksa. Tapi kalau perannya sampai terakhir bisa selesai semua ditangani polis pengacara dan termasuk menjadi peran pengganti, ketika si klien itu dinyatakan bersalah oleh majelis hakim adalah orang yang bisa dipidana penjara akibat suatu perbuatan pidananya di penjara selama 5 tahun, pengacarakah yang dipenjara 5 tahun? Enggak kan? Nah, itu peran penggantinya hanya sebatas pendampingan, mewakili, dan menghadiri. Dan kepentingan-kepentingan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien. Nggak bisa menggantikan ketika dia di penjara, pengacara lah yang menggantikan klien di penjara. Karena kan kita udah tekan kuasa, Pak. Gitu. Tapi mungkin yang dimaknakan oleh si penanya adalah sampai selesai peran pengganti. Kalau perkara perdata, ya ketika pidana tadi seperti tadi saya jelaskan, perdata ya menghadiri, mewakili, dan mendampingi saja. Kalau sampai persidangan ya menjawab saja. Mengenai lain-lainnya ketika ada muncul eksekusi, putusan pengadilan menyatakan dan ada lakukan eksekusi, pelaksanaan isi putusan, ya risikonya terhadap hasil eksekusinya
berada ataupun objek-objek diskusinya berada di tangan klien yang dinilai kalah gitu kan. Nah, gitu tidak bisa mengganti-gantikan untuk dipenjara dan lainnya, tapi untuk sebatas itu saja. Oke, semoga menjawab Bang Deddy ya. Ya. Ada pertanyaan mungkin dari Ini ada pertanyaan dari Facebook. TikTok lah satu saja Oke, kita apa ya. silakan Bang Ketika ada Parlin. orang yang berutang, gitu, janjinya 3 minggu. Oke. Saya tanya siapa ya nih? Aduh, udah kelewatan jauh tadi. Anggaplah ada seorang yang berutang senilai 10 juta misal gitu dan janji akan mengembalikan paling lambat 3 minggu. Lalu apabila lebih dari 3 minggu tidak juga dibayarkan, apakah itu termasuk penipuan? Apakah itu termasuk perkara perdata gitu ya? Itu dari sebuah pertanyaan. Bisa saja perkara tersebut masuk perkara pidana. Dan bisa saja perkara tersebut adalah murni perdata. Ketika dikaitkan pada sebuah perjanjian, lalu apabila yang diperjanjikan ada paling lambat 3 minggu, utangnya harus segera dibayarkan, lalu lebih dari 3 minggu tidak dibayarkan, maka muncul lawan prestasi ataupun ingkar janji atau tidak patuh terhadap pelaksanaan isi perjanjian. Maka lahirlah perdata. Cara penyelesaiannya secara kekeluargaan, tidak selesai dengan itu ya ambil tempuh jalur hukum di pengadilan negeri dengan perihal gugatannya adalah wan prestasi, ingkar janji gitu kan dalam mengajukan gugatan itu ada wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Ketika ada unsur pidananya, kapan? Ketika minjam uang misalkan 10 juta adalah untuk membangun rumah misalnya gitu, pondasi gitu ya, kekurangan uang 10 juta. Lalu uang itu ternyata untuk beli skincare gitu kan. Berarti kan ada penipuan. Apalagi telat pembayarannya. Untung-untung dia bisa konsisten dalam melakukan pembayaran sesuai dengan diperjanjikan. Kalau tidak konsisten, orang tersebut dirugikan, otomatis dia melakukan upaya-upaya untuk uangnya dikembalikan. Kalau tidak karena dia mungkin merasa ditipu, udah baiklah kita gitu kan, tapi dia nggak menyerahkan, masuklah kategori penipuan dan bisa masuk ke kategori penggelapan uang. Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, diperjanjikan. Itu dia. Bisa masuk pidana, bisa masuk perdata, tergantung konteks dalam pelaksanaan isi perjanjiannya atau ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan isi perjanjiannya.